Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin memberi catatan saya terhadap kebijakan pemerintah terkait dana APBN untuk influencer. Menyebutkan pemerintah Jokowi telah menggelontorkan dana lebih dari 90 M sejak 2014 untuk influencer dan key opinion leader. Bahwa wacana pemerintah untuk membayar influencer sebesar 72 M harus dihitung matang karena saat ini APBN tengah sulit. Permadi Arya dengan nama fiksi Abu Janda mengaku bahwa sejak 2018 menjadi tim sukses Pak Jokowi yang mengajaknya bergabung menjadi influencer. Pertama, apakah Permadi Arya dibayar dengan anggaran APBN? Apakah demokrasi kita akan dibangun dengan influencer dengan karakter seperti Permadi Arya yang beberapa komennya menjurus pada tuduhan rasialis dan penistaan agama? Permadi Arya sudah beberapa kali mendapat tuntutan hukum, tetapi proses hukumnya tidak berjalan. Pendukung Pak Jokowi atau influencer yang bekerja untuk Pak Jokowi seakan mendapat kekebalan hukum. Anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS, Al-Muzamil Yusuf melayangkan interupsi terkait pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam interupsinya, ia mempertanyakan apakah Abu Janda dalam aktivitasnya sebagai pegiat media sosial atau influencer menerima bayaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Pertanyaan itu dilayangkan Muzamil setelah sebelumnya memaparkan temuan Indonesian Corruption Watch atau ICW pada Agustus 2020 yang membeberkan bahwa pemerintah menggelontorkan anggaran puluhan miliar untuk influencer. Selanjutnya, ia menyoroti tentang konten Abu Janda di media sosial yang kerap bernuansa rasialisme dan menistakan agama tertentu. Ketua DPP PKS itu kemudian mempertanyakan apakah sistem demokrasi di Indonesia akan dibangun dengan sosok seperti Abu Janda. Lebih lanjut, Muzamil menyinggung kasus hukum yang kini dihadapi Abu Janda terkait dugaan tindak rasialisme terhadap mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai serta dugaan ujaran kebencian terhadap agama Islam. Berikutnya kami persilakan Pak Al-Muzamil Yusuf, waktu kami persilakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua, pimpinan dan anggota DPR yang terhormat, hadirin sekalian. Saya Al-Muzamil Yusuf, A420, fraksi PKS TP Lampung. Pada kesempatan yang berharga ini, saya ingin menyambut baik himbauan Presiden Jokowi saat peluncuran laporan tahunan Ombudsman pada 8 Februari 2021 agar masyarakat lebih aktif sampaikan kritik dan masukan terhadap kerja pemerintah. Statement tersebut dipertegas kembali oleh Sekretaris Kabinet Bapak Pramono Anung pada peringatan Hari Pers 9 Februari 2021 mengatakan bahwa pemerintah butuh kritik yang pedas dan keras dari pers. Maka dengan fungsi melekat DPR, yakni fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, tentu saya mengapresiasi statement pemerintah tersebut. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin memberi catatan saya terhadap kebijakan pemerintah terkait dana APBN untuk influencer. Data di media, peneliti ICW dalam sebuah diskusi 20 Agustus 2020 menyebutkan pemerintah Jokowi telah menggelontorkan dana lebih dari 90 M sejak 2014 untuk influencer dan key opinion leader. Disebutkan tak tertutup kemungkinan dana lebih besar dari itu, lebih besar dari 90 miliar tersebut. Detik 20 Agustus 2020. Komentar serupa dari anggota Komisi 11 DPR bahwa wacana pemerintah untuk membayar influencer sebesar 72 M harus dihitung matang karena saat ini APBN tengah sulit. Memang pembicaraan tahun 2020. Di tengah catatan sikap kritis terhadap penggunaan dana influencer, pada Dialog Detik Senin 1 Februari 2021, Permadi Arya dengan nama fiksi Abu Janda mengaku bahwa sejak 2018
menjadi tim sukses Pak Jokowi yang mengajaknya bergabung menjadi influencer. Abu Jandar mengaku dibayar dengan nominal yang besar tanpa menyebut jumlahnya. Pertanyaan kami untuk klarifikasi kepada publik. Pertama, apakah Permadi Arya dibayar dengan anggaran APBN? Kedua, apakah demokrasi kita akan dibangun dengan influencer dengan karakter seperti Permadi Arya? Yang beberapa komennya menjurus pada tuduhan rasialis dan penistaan agama. Tuduhan rasialis terhadap Natalius Pigai tidak usah saya ulang, kita ketahui bersama. Terkait dengan isu agama, khususnya isu Islam, saya kutipkan ucapan yang bersangkutan. Ya. Islam itu agama arogan. Komentar pada periode sebelumnya, terorisme punya agama, agamanya Islam. Untuk selengkapnya silakan melihat medsos yang bersangkutan. Pertanyaan ketiga saya, Permadi Arya sudah beberapa kali mendapat tuntutan hukum, tetapi proses hukumnya tidak berjalan. Dan sekarang sedang berlangsung, mari kita simak ujungnya. Sehingga menimbulkan kesan publik kepada Pak Jokowi bahwa pendukung Pak Jokowi atau influencer yang bekerja untuk Pak Jokowi seakan mendapat kekebalan hukum. Dari 3 pertanyaan tersebut menggambarkan tantangan dan ancaman besar budaya demokrasi penegakan hukum di era Pak Jokowi. Ya. Pertama adalah di sisa kepemimpinan 4 tahun ini, demokrasi seharusnya Pak Jokowi mewariskan sebuah iklim demokrasi yang membuka sebesar-besar kritik konstruktif progresif tanpa ketakutan ancaman kriminalisasi bagi para kritikus yang berseberangan dengan pemerintah. Sehingga tidak perlu kekhawatiran seperti Kwi Kianggi dan Bu Susi yang takut berkomentar diserang buzzer. Masyarakat umum terlebih lagi. Tantangan kedua adalah penegakan hukum. Karena Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat 3 jelas sekali Indonesia negara hukum, hukum adil untuk semua. Maka mari kita pimpinan, siap pimpinan. Baik, waktunya sudah habis memang 5 menit. Dan apa yang disampaikan saya rasa sudah jelas dan bagi yang menyimak dapat menerima atau mengerti apa yang dimaksudkan. Untuk